Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para ulama, para asatidz, para kiai, para hujjaj, para tokoh masyarakat, jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah, uhayyikum tahiyatul Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub. Wa huwa alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Yazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu 'aliman hakiman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah, alhamdulillah. Hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab ya. Kan bulan purnama ya. Subhanallah, Ramadan sudah sangat dekat kepada kita ya, 1,5 bulan lagi. Sekitar tanggal 23 bulan Maret insyaallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Baik, masyaallah muslimin rahimahumullah, alhamdulillah. Kita lanjutkan halaman kajian kitab Nasha'ul Ibad, syarah dari kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad ya, karya Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, yang kemudian disyarah oleh Syekhuna Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bastami ya, dalam kitab Nasha'ul Ibad. Insyaallah, subhanallah, kitab ini subhanallah sangat indah sekali ya, subhanallah ya, sangat indah karena subhanallah ya, wasiat yang dari dua sunai dua wasiat, kemudian dilanjutkan ada 3 sulat ya, 3 nasihat, kemudian kita sudah sampai rubai ya, 4 nasihat, yang insyaallah nanti kita selesai 4 nasihat akan melanjutkan babul khumasi, yaitu 5 nasihat, yang hari ini halaman 28. Hari ini halaman 28. Al-maqalah tasi'ah wal 'ishrun. Al-maqalah tasi'ah wal 'ishrun, halaman ayat baris ke-7 ke-8 dari atas ya. Dari dulu sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi, amin ya rabbal alamin. Al-maqalatu tasi'ah wal 'ishrun an Hamid al-Laffaf rahimahullah annahu qala arba'atun talabnaha fi arba'ah fa akhta'na turuqaha fa wajadnaha fi arba'atin ukhra talabna al-ghina fil mal fa wajadnaha fil qana'ah wa talabna ar-rahah fi sarwah fa wajadnaha fi qillatil mal wa talabna al-ladzat fi ni'mah
fawajadnaha fil badanis sahih wa talabna al-ilma fi batnin syaba' fawajadnaha fi batnin ja'i. Subhanallah. Ya, inilah ungkapan dari Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Kemudian disyarah oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Ini kemarin sudah kita singgung, ya, kita review sedikit. Al-Maqalah Tasy-wa-Ashrun, ya, makalah yang ke-19 dari Hamid Al-Lafaf rahimahullah anhu qala, dia berkata arba'atul umur, ada 4 perkara, talabnaha fi arba'ah, ada 4 perkara kami cari dalam 4 hal, ya, kita mencarinya dalam 4 jalan, minal masalik fa akhtana turaqaha, tapi ternyata kita salah jalan, ya, mencari 4 hal di 4 hal, tapi ternyata salah jalan. Dan ini masyarakat muslimin mengajarkan kepada kita, ya, supaya hati-hati dalam menempuh jalan. Jangan sampai kita memilih jalan itu karena nafsu kita, karena syahwat kita, karena bisa jadi ternyata kita kira itu adalah jalan yang benar, ternyata jalan yang salah. Yang pertama, ya, talabna al-ghina ay al-yasar fil mal fawajadnaha fil qanaah. Kami mencari kekayaan di mana? Di harta yang banyak. Ternyata kita tidak mendapatkan kekayaan dengan harta yang banyak tersebut. Kita mendapatkan kekayaan di mana? Fawajadnaha fil qanaah. Kita dapatkan kekayaan itu dalam qanaah. Subhanallah, ya. Jadi masyaallah muslimin rahimakumullah, ini banyak, ya, memang banyak orang yang tertipu, ya, banyak orang yang mengira kekayaan di harta yang banyak, ya, tetapi ternyata bukan di situ, ya, kata Syekh Hamid Al-Lafaf ini, ya. Karena betapa banyak orang yang kaya tapi merasa masih kurang, ya. Sudah punya mobil 1 masih kurang, beli mobil 2 masih kurang juga. Nggak ada habis-habisnya. Memang nafsu manusia, nafsu terhadap harta, serakah, nggak ada habis-habisnya. Dia akan puas kalau sudah qanaah, kalau sudah qanaah, alhamdulillah, dengan 1 mobil ini cukup, alhamdulillah. Itu baru puas, baru nikmat ketika kita sudah merasakan qanaah. Ya, karena kalau kita belum merasa qanaah nggak akan puas. Bahkan masyarakat muslimin, banyak orang-orang yang merasakan sesuatu itu kita kayaknya begitu indah, ya, kalau belum kita miliki, ya. Kalau belum dimiliki, ya, kayaknya pengen motor yang itu, pengen mobil yang penuh, pengen ini. Tapi begitu sesuatu itu dimiliki, ternyata begini aja, nggak nikmat-nikmat juga, ya. Jadi kadang-kadang, ya, orang yang nggak merasa qanaah ini sesuatu dianggap indah kalau belum dimiliki. Kalau sudah dimiliki, ya biasa aja kayaknya begitu. Akhirnya pengen lagi. Itulah masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka talabna al-ghina fil mal fawajadnaha fil qanaah. Maka banyak sekali Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kesenangan dunia itu kecuali hanya mata'ul ghurur, ya, kesenangan yang menipu, ya. Jadi kalau kita qanaah, subhanallah, kita bisa merasakan nikmatnya. Maka nikmatnya minum ketika kita qanaah, ya. Subhanallah. Ya, contohnya aja ketika kita buka puasa, Pak, ya. Kita buka puasa itu kan pengennya Masya Allah, minumnya ada kopi, ada susu, ada es buah, ya, ada kolak, ada dawet, ya, gorengannya, lontongnya, Masya Allah, buah-buahnya, makanannya pengennya nasi kebuli, ya.
dan lain sebagainya. Begitu kita buka, Allahu Akbar, kita iftar. Coba berapa yang bisa kita makan? Makan yang satu meja itu. Berapa yang bisa kita makan? Ya, kita makan kolak aja udah kenyang rasanya. Apalagi tambah lontong, Masya Allah. Udah nggak kuat untuk makan yang segitu banyaknya. Pengennya sih banyak. Itulah nafsu manusia itu, pengennya banyak, pengen. Tapi sungguhnya kita nggak bakal mampu. Subhanallah, kita buka puasa dengan kurma, dengan air putih atau dengan teh, subhanallah sudah terasa nikmat rasanya ya. Kalau memang kita merasa cukup dengan seperti itu, subhanallah. Ya. Yang kedua, wa talabna ar-rahah ay zawal al-mashaqqah fi tharwa aw kathratul mal fa wajadnaha fi qillatil mal. Kita mencari rohah, kenikmatan, ya, rohat atau zawalus syaqqah di sini, hilangnya kesusahan, fi tsarwah, yakni fi kasratil mal, ya, dengan harta yang banyak. Ya. Seakan-akan kalau kita sudah punya harta banyak, ya, punya villa di puncak, ya, punya mobil yang mewah, kayaknya nikmat gitu ya, kayaknya enak gitu ya. Ya, punya rumah yang gede, ya, bertingkat, seakan-akan kayaknya enak, bisa istirahat. Ternyata salah, ya. Ternyata rohah itu bukan dengan kekayaan banyak itu, tetapi fi qillatil mal, dalam harta yang sedikit, ya, dengan harta yang sedikit. Kenapa? Ya, katakanlah punya bapak punya villa di puncak ya, 2 atau 3, coba ya, tiap pekan harus mengunjungi tiap pekan aja macetnya luar biasa. Kalau nggak dikunjungi nanti hilang ya. Sana harus dijaga, penjaganya harus ngupah dan seterusnya. Ya, upahnya kalau villanya 1 ya mungkin, kalau villanya banyak gede, apalagi ada kolam renangnya, berapa banyak biayanya. Pikiran nih, mikir ya kan, mikir gimana cara supaya kolam renangnya terawat, gimana supaya kebun-kebunnya terawat ya. Ya, gimana supaya pegawainya atau karyawannya tidak curang. Mikir, dikira nikmat, dikira istirahat, dikira nyaman, ternyata malah pusing mikirin, ya kan? Begitu. Tetapi ketika qillatul mal, harta sedikit, udah nggak pusing-pusing, ya. Yang motor misalnya, motornya butut, ya, santai aja dikunci, biasa aja. Tapi ketika motornya bagus, baru, PCX baru, katanya. Mau Allahu Akbar, jangan-jangan nanti dicuri maling. Malah pusing Pak kadang-kadang ketika ya inilah ya, ketika harta banyak. Ya terus terang saya pernah mengalami ya, ada teman memang waktu itu ya masih udah lama punya motor baru ya, waktu itu Supra X yang baru ya, masih tahun sekitar 2010-an ya. Yuk kita sholat di masjid, yuk sholat di masjid ya. Udah kita jamaah sholat di masjid. Tapi tanya, tapi di sini aman nggak ya? Aman, udah satpamnya, tenang aja. Kayaknya nggak aman deh. Saya pulang aja deh. Masya Allah udah sampai di masjid Pak. Saya pulang aja nanti nggak aman. Ya Allah. Itu kadang-kadang. Ini dikira kenikmatan itu ketika di harta yang banyak, harta yang bagus, yang mewah. Dan ternyata bukan di situ. Ya, tapi justru nggak tenang, nggak qanaah, nggak nyaman, ya. Justru punya motor butut, ya kunci tenang aja, mau hilang, ambil orang ambil aja kalau mau, ya kan. Wah, kita sholat bisa khusyuk tenang, ya begitulah ibaratnya. Subhanallah. Ya, jadi talab narrahat fi sarwah, wa wajadnaha fil qillatil mal. Wasalisan yang ketiga, wa talabna ladzata
ya, bihalawati dzauq wa nurul basar wa hudurul marju fin ni'mah wa hiya ma qasada bihi an-naf'u fa wajadnaha ay al-ladzat fil badani sahih. Masyaallah. Kita mencari kelezatan halawatul dzauq, yakni manisnya rasa, nurul basar ya, pandangan yang cerah, wa hudurul marju ya, segala yang diinginkan hadir semuanya ya. Jadi kami mengira kelezatan itu dalam nikmat ya, ini maksudnya nikmat segala yang apa diinginkan itu ada ya, pengennya kan begitu ya. Ternyata bukan di situ namanya kenikmatan. Fawajadnaha. Nah, di mana namanya kenikmatan itu? Fawajadnaha fil badanis sahih. Ternyata kenikmatan itu ketika berada di badan yang sehat. Subhanallah. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, mencari kelezatan ya dalam kenikmatan. Jadi kita mencari kenikmatan, kadang-kadang pengennya nasi kebuli, pengennya ayam panggang, ya, pengennya sop kambing, sop iga sapi, sop buntut. Tapi kalau badannya sakit, apa terasa nikmat? Enggak terasa nikmat kalau badan itu sakit. Kita nggak bakal selera, ya. Masya Allah. Tetapi subhanallah dikatakan fawajadnaha fil badani sahih. Jadi kenikmatan itu ketika badan kita sehat. Jadi kalau badan sehat makan apa aja enak ya. Walaupun makan sayur asem ya, ikan teri, sambal terasi, subhanallah, sudah terasa nikmat. Jadi kenikmatan itu ketika badan kita sehat, kita bisa menikmati segala hal ya, kenikmatan ya, bukan di kenikmatan dunia ataupun makanan-makanan dengan berbagai macam. Wa talabna al-ilma fi batnin syaba' fawajadna fi batnin ja'i. Kita mencari ilmu yakni dalam perut yang kenyang, ternyata salah, namun kita dapatkannya di perut yang lapar. Nah, insyaallah. Jadi masuk muslimin, kadang-kadang santri ya, ketika menuntut ilmu, ketika pengen perutnya kenyang, nikmat itu, ternyata baru belajar, baru baca buku ya 15 menit, 20 menit, setengah jam udah ngantuk, udah nggak kuat lagi. Ya. Wajadnaha fi batnin ja'i. Ternyata kita mendapatkannya di mana? Di perut yang lapar. Wa fi nusqatin, dalam nas yang lain disebutkan wa talabna rizqa fil ardi fawajadnaha fis sama'. Kita mencari rezeki itu di bumi, ya ternyata salah. Kita dapatkan di mana? Ternyata ada di langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian itu dan apa yang telah dijanjikan. Subhanallah ya, mungkin pernah saya ceritakan, adalah salah seorang perampok ya, itu perampok ya. Saya lupa namanya, kalau nggak salah Fudail bin Iyad ya, tadinya perampok, preman. Suatu saat dia maling ya, berusaha mencuri di rumah salah seorang syekh ya. Ketika dia naik tembok ya, ternyata sohibul baitnya sedang sholat, sedang qiyamul lail, sedang sholat tahajud. Yang dibaca apa? Yang dibaca tadi ya, surat Az-Zariyat yang saya baca. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Dia bilang ini
Jadi ini perampoknya ini pinter bahasa Arab Pak. Jadi paham apa yang dibaca oleh orang yang sholat itu. Di langitlah rezeki kalian. Di langit rezeki kalian itu ada di langit, bukan di bumi. Ya. Dia bilang, oh iya, saya rezeki ada di langit. Kenapa saya mesti mencuri? Kenapa saya mesti merampok? Rezeki kan ada di langit. Maksudnya apa? Bahwa rezeki itu adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah bagi-bagi rezeki itu kepada manusia di bumi, ya. Dari langit dibaginya di bumi. Ya. Maka wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Kemudian insyaallah ya Syekh Fudul Ihtiyat kemudian taubat ya, dan subhanallah kemudian menjadi salah seorang ulama yang sangat terkenal, sangat banyak ilmunya dan menjadi orang yang zuhud di dunia ini. Masyaallah. Gitu ya. Nah, terkait dengan rezeki ini, masyarakat muslimin rahimahullah, saat ini banyak orang yang cemas, khawatir, takut. Kenapa? Karena diumumkan oleh IMF bahwa tahun 2023 ini akan terjadi krisis ekonomi, krisis dunia, resesi dunia, melanda dunia yang akibat krisis COVID-19 yang sampai saat ini masih mengejala ya di Cina dan di lain-lain, dan juga beberapa negara yang resesi, apalagi perang antara Rusia dan Ukraina, sehingga banyak yang cemas, takut, khawatir, nggak dapat rezeki, perusahaannya bangkrut dan seterusnya. Ya. Apa kita ikut khawatir, ikut cemas? Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Kenapa? La tahzan innallaha ma'ana. Selain itu, masyaallah muslimin, Allah SWT berfirman dalam surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiada binatang yang melata di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Jadi sudah dijamin oleh Allah SWT rezeki kita. Ya, ketika kita sejak kita lahir sampai kita mati rezeki kita dijamin. Rezeki kita belum habis sebelum kita mati. Rezeki kita belum habis sebelum kita mati. Disebutkan dalam kitab Tauhidul Akbar ya, di sana diceritakan satu hadis ya. Ketika orang sedang nazak ya, orang sedang nazak, yakni sakaratul maut, itu didatangi 4 malaikat. Malaikat yang ngurus makanannya ya datang. Ya fulan rahimakumullah, semoga Allah merahmati kamu. Sungguhnya saya adalah malaikat yang diutus untuk mengurus rezeki. Namun hari ini sudah habis, enggak ada lagi rezeki buat kamu. Datanglah malaikat yang mengurus minumnya. Wahai fulan, saya sudah mencari minum untukmu dari ujung barat sampai ujung timur, namun hari ini sudah tidak ada lagi buat kamu. Kemudian datanglah malaikat yang ngurus nafasnya ya, nafasnya, oksigennya, itu maksudnya. Fulan rahimakumullah, sungguhnya aku malaikat yang diutus untuk mengurus nafas kamu, tetapi hari ini sudah habis. Kemudian yang terakhir datang yang mengurus ajalnya. Wahai fulan, aku diutus untuk mengurus ajal kamu. Aku sudah cari dari ujung barat sampai ujung timur, tapi hari ini sudah habis. Gak ada lagi, walaupun hanya sejam gak ada lagi. Masya Allah. Dan kemudian datanglah malaikat Israel yang mencabut nyawanya. Saat itu baru habis rizkinya. Walaupun masih punya mobil, walaupun masih punya rumah, ya, punya sawah, tapi kalau sudah tiba ajalnya, ya sudah habis rezekinya pada saat itu. Jadi masyarakat muslimin, dari kecil sampai meninggal ya, manusia rezekinya dijamin oleh Allah. Nah, ya. Dan kalau ada orang kaya, orang miskin, itu wajar. Memang Allah yabsutullahu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang dikehendaki dan kadang-kadang mencukupkan. Ya, mencukupkan atau mencukupkan ya, memang tidak terlalu banyak yang diberikan. Itulah udah takdir Allah SWT ya. Kita nggak perlu protes kalau ada orang kok dia lebih kaya, kok dia apa ya, kayaknya kerjanya enak banget ya, tiap hari hidup santai aja, cuman pegang HP, kok enak banget, rezekinya banyak banget gitu ya. Sementara saya kerja tiap pagi sampai sore ya,
Apalagi tukang bangunan ya, mohon maaf ya, kerjanya berat banget ya, tapi dapatnya cuma segitu aja. Ya, jangan protes ya, jangan protes ya kepada Allah SWT. Itulah rezeki Allah sudah Allah bagi-bagi ya. Ya, banyak ya. Dan kekayaan juga bukan berarti harus ilmunya tinggi. Ya, banyak profesor, doktor juga nggak kaya. Dan banyak orang yang nggak lulus SD juga bisa kaya. Itu kenapa masyarakat muslimin? Ya, kita yakin ya, memang rezeki adalah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Ya. Dan di sini disampaikan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Kita cari rezeki di bumi, ternyata dibagi oleh Allah SWT dari langit. Baik, kita lanjutkan al-maqalah al-thalathun an Ali radhiyallahu anhu annahu qala arba'atu asya' qaliluha katsir. Arba'atu asya' qaliluha katsir, al-waj' wal faqru wan nar wal adab. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, 4 hal ya, 4 hal itu kamu dapat sedikit itu udah banyak ya. Fa yata'adzan nasu bidzalikal qalil. Manusia sudah merasa tersiksa walaupun hanya itu sedikit. Yang pertama al-wajah, sakit ya. Sakit itu walaupun sedikit udah terasa banyak. Artinya walaupun kecil tapi terasanya bukan main. Masya Allah ya. Jadi walaupun ya sakit itu sedikit ya disebutkan di sini atau sedikit, mungkin mohon maaf ya, Bapak kena duri ya di kaki ya, susah untuk dilepas. Padahal hanya sedikit kan duri kecil di kaki kita, rasanya sudah luar biasa. Jadi sedikit udah terasa banyak. Yang pertama adalah sakit ya. Yang kedua al-faqr, fakir, faqad yahtaju ma yahtaju ilaihi. Faqdu ma yahtaju ilaihi. Hilang apa, kehilangan apa yang dia butuhkan. Fakir ya. Jadi padahal Masya Allah baru dicoba Allah dengan kefakiran ya. Mungkin tidak terlalu fakir barangkali, tapi sudah merasa orang yang paling miskin. Datang kepada salah seorang syekh ya, saya lupa namanya, mengeluh kepada syekh ini tentang kefakiran dirinya, tentang kemiskinannya ya. Kemudian setelah datang ke syekh ya, syekh itu mengatakan, kamu mengeluh fakir, kamu keluh miskin, kamu punya mata? Oh, iya. Mata kamu sehat? Iya. Kalau mata kamu saya beli 1.000 dinar, boleh nggak? Enggak lah ya Syekh. Nah itu kamu satu mata sudah 1.000 dinar, nggak boleh. Apa nggak kamu kaya? Terus mata kamu satu lagi, saya beli 1.000 dinar lagi, boleh nggak? Nggak boleh ya Syekh. Nah, masa kamu merasa fakir, merasa miskin? Padahal kamu mata aja harganya sudah diberi 1.000 dinar, nggak boleh. Masya Allah. Jadi masyarakat muslimin kadang-kadang kita merasa fakir. Kenapa? Ya karena kekurangan sedikit saja sudah merasa fakir. Ya, ini sedikit sudah merasa sangat banyak. Yang ketiga, an-nar ya, api walaupun kecil sudah bisa menjadi banyak. Kenapa? Dengan api ya, walaupun hanya sebesar korek api bisa membakar ya satu rumah, bisa membakar satu kampung ya. Jadi sedikit tapi terasa banyak. Yang keempat al-adawah, musuh. Jadi musuh walaupun satu itu terasa banyak ya. Qaliluha katsir ya. Walaupun sedikit tapi
banyak. Qasdul idral al-mutamakin fil qalbi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul aqli ba'dal iman billahi ta'ala tawaddudu fin nas. Ya. Rasulullah SAW bersabda, pangkal akal setelah iman kepada Allah adalah cinta sesama manusia. Wa qala sayyidina Sulaiman alaihissalam li ibnihi, la tastakthir an yakuna laka alfur sadiq fal alfu qalil wa la tastakil an yakuna laka aduun wahid fal wahidu katsir. Sayyidina Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada anaknya, jangan kamu merasa banyak punya 1000 teman. 1000 teman itu sedikit. Dan jangan merasa sedikit kamu punya satu musuh. Satu musuh itu wah, subhanallah. Kata siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Masyaallah muslimin rahimahullah, saya juga pernah merasakan dalam hal ini ya. Ketika saya masih mengajar di pesantren Rapah ya, santrinya sekitar 350 ya. Ya, itu saya merasa ada apa ya? Enggak enak atau merasa ada ya nggak nyaman dengan satu anak aja nih, nggak nyaman karena ada permasalahan ya, masya Allah ya. Ternyata satu anak aja nih, masya Allah bikin kesel, bikin tidak nyaman ya. Ya kalau ketemu nggak suka, bahkan kalau kita kasih PR itu dia nyinggung, masya Allah. Itu satu anak gitu ya, dari 350 santri sudah nggak nyaman. Masya Allah. Jadi itulah masyarakat muslimin apa? Al-adu ya, musuh itu walaupun satu itu akan terasa banyak. Teman walaupun 1000 masih terasa sedikit. Itulah masyarakat muslimin. Ya, maka perbanyak teman, hilangkan musuh ya. Demikian. Kita lanjutkan wal maqalatul hadiyah wa thalathun. Jam berapa lewat. An Hatim al-Asam rahimahullah anhu qala arba'atu asya' la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Asy-syabab la yu'rafu qadrahu illa syuyukh. Wal 'afiyah la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Was-sihhah la ya'rifu qadraha illa al-marda. Wal haya la ya'rifu qadraha illa al-mauta. Ya Allah. Syekh Hatim al-Asam rahimahullah. Ya, al-Asam ini ya mungkin saya ceritakan dikit. Kenapa disebut al-Asam? Al-Asam itu artinya apa? Al-Asam itu apa? Summum, bukun, summum apa? Ya, tuli. Kenapa disebut Syekh Al-Asam? Ini ceritanya, ini ada salah seorang wanita itu datang kepada Syekh Al-Asam ini, kemudian bertanya sesuatu. Masya Allah, ketika bertanya sesuatu dia kentut. Ibu-ibu kentut di hadapan beliau. Akhirnya sangat malu sekali ini namanya ibu-ibu ini karena merasa nggak sopan gitu dan seterusnya. Setelah itu Syekh ini langsung, kamu tanya apa tadi? Tanya apa? Tolong keraskan suaranya. Ternyata kan saya nggak dengar ya. Oh berarti dia tuli, masya Allah. Sampai dikatakan begitu ya, karena saking menjaga kehormatan supaya wanita itu nggak malu, ya. Akhirnya dia pura-pura tuli, akhirnya disebut al-Asam. Nah, Syekh al-Asam ini berkata, Hatim al-Asam ini arba'atu asya' la ya'rifu qadraha illa Allah. 4 hal enggak ada yang tahu, enggak mengenalnya, enggak memahaminya. 4 hal tidak dipahami kecuali oleh 4 orang. Yang pertama, asy-syabab la ya'rifu qadraha illa syuyukh. Masa muda tidak dipahami, tidak diketahui, tidak dirasakan kecuali oleh orang-orang yang sudah tua, ya, masya Allah. Kalau anak muda ya, kadang-kadang membuang-buang waktu mudanya, menyia-nyiakan
Ntar kalau udah tua baru merasa oh iya seandainya saya masih muda saya bisa naik gunung bisa kemana-mana gitu ya. Teman anak muda masya Allah menghabiskan waktunya untuk sia-sia, untuk minum-minum, untuk mabuk-mabukan, untuk main-main. Alhamdulillah ya, kalau sudah tua baru memahami oh ternyata masa muda itu begitu kuatnya, begitu penting. Inna khalaqnakum min dha'fin ya, thumma ja'alna min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'alna min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha'u wa 'alimul qadir. Ya, bahwa Allah SWT menciptakan manusia itu dari lemah, kemudian dari lemah itu akan menjadi kuat, setelah kuat menjadi lemah lagi ya. Jadi manusia dari bayi dan lemah ya, kemudian masa kuat itu adalah ketika masa muda, kemudian akan menjadi lemah itu disebutkan dalam surat Ar-Rum ya, Masya Allah. Nah, manusia cuma dia nggak tahu ya betapa harganya, tidak mengetahui harganya kecuali ketika sudah tua. Yang kedua, al-afiyah, ay difa'ul makruh. Al-afiyah, yakni apa? Afiyah itu adalah kesehatan atau hilangnya. Di sini dikatakan tiadanya hal-hal yang dibenci. La ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Jadi maksudnya dihindarkan dari segala musibah. Tidak menghargainya, tidak mengetahui harganya, tidak mengetahui betapa nikmatnya kecuali ahlul bala. Masya Allah. Alhamdulillah kita mendapatkan sehat wal afiat. Namun kita tidak bisa merasakan kenikmatan afiat itu kecuali ketika mendapatkan musibah. Kalau dapat musibah baru tahu betapa nikmatnya al-afiyah. Wa qala al-Ghazali badal hadil jumlah la ya'rifu qadrul ghina illa ahlul faqr. Imam Ghazali mengatakan ya tidak mengetahui harganya kekayaan kecuali orang-orang yang fakir ya, dalam nas yang lain. Kemudian yang berikutnya yang ketiga wasihah la ya'rifu qadraha illa al-maut. Kesehatan tidak mengetahui betapa harganya kesehatan itu kecuali orang-orang yang sakit. Jamu marid ay illa ahlus sabr. Jadi sehat itu nggak tahu dia sehat kecuali orang yang sakit ya. Jadi kadang sehat tidak merasakan sehat, tidak merasakan nikmat ya. Tapi kalau merasa sakit baru tahu. As-sihhatu tajun ala rusul as-sihhai la yaraha illa al-marḍa. Gitu kan kita di waktu sehat itu adalah tajun apa namanya? Mahkota ya. Kesehatan adalah mahkota di badannya orang-orang yang sehat, tetapi tidak mengetahuinya kecuali orang-orang yang sakit. Ya, sakit baru dia tahu bahwa sebenarnya sehat adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Wal hayatu la ya'rifu qadraha illa al-maut. Hidup ini tidak tahu betapa nikmatnya, betapa harganya kecuali orang-orang yang mati. Masya Allah, Masya Allah. Kita hidup kita nggak tahu apa yang paling manfaat untuk kehidupan ini. Setelah mati baru tahu. Setelah mati baru tahu. Ketika akan meninggal baru tahu. Ya. Firman Allah SWT dalam surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya, kalau meninggal baru tahu betapa pentingnya sedekah, betapa pentingnya sedekah ya. Wala yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluhum wallahu ta'ala. Jadi kalau orang hidup dikira bahwa hartanya itulah
yang membuat dia kekal. Yahsabu anna malahu akhlada, dikumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ya. Padahal tidaklah banyak manfaatnya. Yang manfaat adalah ketika kita sedekahkan, atau ketika kita berdoa, ketika kita tilawatul Quran, ketika kita banyak berzikir, baru tahu setelah dia mati. Ya, ketika dia masih hidup, ya, dikira itu tidak banyak manfaatnya. Demikian macam ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama. Aku lupa lihat Assalamualaikum subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.